Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktaba badal bidin adala daidin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Al-ayat sadaqallahu azim wallahu a'lam bimuradim. Kalam qadim la yumallu sima'ahu tanazzan qali wa fi'li baniyah bihi nastafi min kulli da'i wa nuru dalilu li qulubina ila jahdina wa hiratina fa ya rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa qalatana ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah. Para sepuh, para alim ulama, para asatidz, para pengurus masjid Baitul Nadim, para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para perindu surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kewajiban kita orang yang sudah mengikrarkan diri sebagai mukminin, sebagai muttaqin, harus merasa bahagia bahwa ternyata doa kita selama 3 bulan kita panjatkan kepada Allah dikabul, yaitu kita minta berkah bulan Rajab, berkah bulan Sya'ban, dan panjang umur sampai bulan Ramadan. Itu dikabul Allah. Buktinya kita sekarang masih ada, selamat dan insyaallah bahagia. Kebahagiaan kita di bulan Ramadan ini bukan kebahagiaan biasa. Dalam bahasa sehari-hari bukan kebahagiaan kaleng-kaleng, ya. Tapi kebahagiaan yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Awal shaimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i. Bagi orang yang puasa itu ada kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh orang yang tidak puasa, walaupun pura-pura puasa. Sekarang ini banyak orang yang pura-pura puasa, bibir kering, ya, sering meludah, padahal udah habis berapa mangkok, ya. Nah, itu begitu nanti ngumpul ikut tajil, nah itu beda, ya. Kalau orang yang puasa itu Allah menitipkan kebahagiaan akhirat. Walaupun kurma itu kita tahu, kurma itu kita yang beli di pasar untuk tajil, dan itu kurma biasa. Tapi karena ini Ramadan dan saat kita berbuka itu memang kejadian yang paling bahagia Rasulullah SAW di saat kita berbuka. Terbayang nggak? Sebelum berbuka itu ada jutaan umat Rasulullah yang sudah diikat dan membawa tiket menuju nerakanya Allah. Begitu berbuka puasa dan kita mencicipi kurma itu atau apa, kolak itu. Kalau tadinya kolak ya. Nah, begitu kita mencicipi kolak itu yang sudah kami dapat tiket masuk neraka itu semuanya dibebaskan. Jadi borgolnya kira-kira dibuka gitu dan tiketnya diganti, mendapatkan tiket remisi dari Allah, pembebasan tidak bersyarat. Itulah Rasulullah SAW. Karena cita-cita beliau itu waktu ditanya sama Allah berkali-kali, waktu Mi'raj berjumpa langsung dengan Allah, qoba qausaini aw adna. Dalam Al-Quran sebutkan jarak pertemuan Rasulullah dengan Allah itu lebih dekat daripada busur panah dengan panahnya, dengan tempat, saking dekatnya, kira-kira begitu. Nah di situ Rasulullah ditanya apa keinginannya. Gelar sudah diberikan,
gelar tertinggi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketuanya seluruh daripada para nabi dan para rasul Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu walad Adam wal Fakhra. Tetapi sepertinya kira-kira begitu kalau bahasa kita, sepertinya Rasulullah tidak bahagia dengan gelar-gelar itu. Akhirnya Allah bertanya, apa sesungguhnya yang kau inginkan? Ternyata hanya satu keinginan, ya. Dibanding kita, keinginan kita lebih banyak, ya kan? Ini mau lebaran jadi udah banyak. Kalau mau mudik nggak boleh, undang-undangnya nggak boleh mudik, tapi pulang kampung boleh. Ternyata Rasulullah itu cita-citanya hanya satu, menginginkan tidak ada satu pun umatnya yang masuk nerakanya Allah. Itulah cita-cita beliau. Dan kemudian turunlah ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus menjadi kasih sayang untuk seluruh alam. Apalagi ini tiap hari berjuta-juta umatnya yang mau menjadi ahli neraka gak jadi. Subhanallah, pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah bagi kita yang mengikrarkan diri sudah membaca syahadat dan kita berkali-kali ruku dan sujud, ya, menjatuhkan kepala kita di hadapan Allah, dan kita setiap saat menyebut namanya dan firman-Nya kita baca setiap hari. Dan itu nanti dijanjikan Allah bagi orang yang puasa Ramadan, nanti dia diberikan kesempatan, dan kesempatan ini tidak diberikan kepada orang lain yang tidak puasa, yaitu kita akan melihat zat Allah secara utuh. Yang namanya setiap hari kita baca kerinduan dan kecintaan kita sudah tidak ada ukurannya, ternyata nanti kita berjumpa dengan Allah. Sataruna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal qadar. Kalian, kata Rasulullah, nanti bagi yang puasa Ramadan akan melihat zat Allah seutuhnya. Tidak bisa dibayangkan seperti apa, tapi Rasul mengatakan kama tarawna al-qamara lailatal qadar, seperti hanya waktu kalian di dunia melihat bulan purnama. Subhanallah. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Dan inilah perjalanan hidup kita di dunia ini. Salah satu kelebihannya di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan, ya, bermacam-macam pahala, bermacam-macam kebahagiaan, dan di antaranya akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita manfaatkan Ramadan ini betul-betul full. Selain kita beristighfar untuk dosa-dosa kita yang sangat banyak, ya, dosa kita ini terlalu banyak. Tandanya apa? Tandanya dosa kita ini terlalu banyak, sering kita berniat melakukan kebaikan tapi gak jadi. Bismillah, masya Allah, la yasukul khairan. Banyak rencana kita mau baca Quran 1 juz. Aku baca tiap hari 1 juz. Ternyata sekarang sudah hari yang keberapa nih? 13. Harusnya kan sudah 13 juz. Ternyata baru berapa lembar aja kita baca, ya? Dengan bermacam-macam kesibukan dan seterusnya. Ada yang mungkin sudah khatam beberapa kali. Yang jelas itulah tanda. Jadi di dalam prediksi
Al-Hikam ini, tanda kita ini banyak dosa, kita mendapatkan kesulitan untuk melakukan amal soleh. Padahal dalam hati kita rencananya banyak sekali. Saya mau menyantuni fakir miskin, anak yatim, macam-macam rencana. Saya mau qiyamul lail. Qiyamul lailnya aja pelit sampai hari ini. Ya. Ada orang qiyamul lail 83. Udah 83, sholatnya 443. Ya. Betul, insya Allah besar pahalanya. Ya. Cuman kalau sebelum Ramadan saja kita melakukan itu, lalu apa istimewanya Ramadan ini, kan begitu? Jadi inilah, maka jangan pernah kita lepaskan Ramadan ini lewat sia-sia. Salah satunya kita banyak membaca, kalau memang tidak sempat baca Quran, baca istighfar, dan kita bertobat. Kalau bertobat dari dosa besar, bisa saja ini pertama musyrik pada Allah, dosa yang paling besar. Yang namanya musyrik itu tidak harus menyembah patung, tidak harus menyembah pohon besar, tidak harus melemparkan kepala kerbau ke laut. Ya. Kita punya perasaan bahwa kita ini ada kemampuan, bahwa kita ini punya kekuatan, diri kita ini punya kekuatan. Makanya aku jadi anak orang yang sukses, gitu kan? Karena aku dulu kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Kenapa orang itu hormat sama aku? Karena aku ini orang yang mengayomi. Makanya orang melihat aku ini segan, ini omongan hati. Dan kita lagi ngaji hati. Ya. Makanya aku ini diangkat jadi RT, jadi RW, umpamanya omongan hati semua. Orang segan sama. Begitu kita merasa punya kelebihan, ya, dalam konteks ilmu tasawuf itu sudah musyrik. Berarti kita menyekutukan ada kekuatan lain selain pada kekuatan Allah, yaitu kekuatan diri sendiri. Kesolehan kita, ya, kesolehan kita ini jadi orang soleh bukan karena kita punya kekuatan. Itu jelas Allah mengingatkan, kul ya asyrafal khalqi, kata Allah, sampaikan wahai manusia yang paling mulia, kata Allah, bifadlillah, kesolehan kamu itu bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu dari kecil sholat, bukan karena kamu punya darah biru, darah kiai, bukan. Bifadlillah, itu karena karunia dari Allah, kemuliaan dari Allah. Allah memilih, Allah memantaskan. Bifadlillah wa birahmatihi, dan itu kasih sayang Allah. Entah apa, kita nggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa kita jadi orang soleh? Kenapa kita dijadikan orang yang betah lama-lama di masjid? Kenapa kita jadi orang yang bisa membaca Quran sampai setiap hari berjun-jun? Itu kita nggak tahu. Yang jelas kata Allah, wa birahmatihi, selain pada itu fadilah karunia dari Allah, kehormatan dari Allah, juga dari kasih sayang Allah. Fabidzalika, maka dengan keyakinan bahwa kebaikan yang kita lakukan, kesolehan yang kita lakukan adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Perasaan bahagia dengan karunia Allah dan kasih sayang itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan, daripada jabatan yang kita dapatkan, daripada kehormatan manusia. Karena sesungguhnya kita ini tertipu habis-habisan kalau kita hanya ingin terkenal di depan manusia tapi tidak terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya orang
menghormati kita, menyalami kita, memuji kita, berbungkuk kepada kita, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya shortcut. Maka jangan pernah menjadi orang yang senang dipuji, disanjung sama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau ada orang yang memuji-muji di depan kita, kata Rasulullah, ambillah itu debu, sumpel mulutnya dengan debu. Ya. Karena orang yang suka muji-muji di depan, ujung-ujungnya jelek. Bapak ini kelihatannya gagah sekali hari ini, habis olahraga ya. Beda kayak umur 17 tahun dan seterusnya. Nanti ujungnya pasti mau minjem duit, ya. Ujung-ujungnya jelek. Makanya jangan pernah mau disanjung sama orang, ya. Itulah dalam ilmu tasawuf. Kenapa para ulama itu banyak yang menghilang? Ini kayak nggak ada kiai aja ya di Indonesia, itu lagi. Bukan nggak ada kiai, entah puluhan ribu, mungkin jutaan kiai di Indonesia ini. Cuma kiai itu nggak mau dia terkenal di dunia, dia maunya terkenal di akhirat. Bahkan dalam konteks ilmu tasawuf, banyak para kiai yang menghilangkan jejak kekiaiannya. Yang pakaiannya dengan pakaian yang lusuh, pakaian yang jelek, pakaian yang semua orang nggak tahu bahwa itu sebetulnya kiai. Sengaja. Itu namanya ujlah, ya. Itu namanya ujlah dalam istilah tasawuf. Supaya orang tidak melihat kelebihan dia, tapi yang melihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak, ya, cerita-cerita sufi. Ada orang di kampung, ya, ini cerita, gak apa-apa sebut-sebut cerita ini. Nah ini kalau mau di depan Pak Edi pasti ngerti deh. Ada Bang Tanjung, Pak Edi yang dulu jadi dandim, sekarang jadi gubernur. Nah itu dulu waktu jadi kaptennya kan lama di Sunda. Dia itu senang berburu kiai-kiai yang aneh, yang nyentrik. Orang melihat sehari-hari orang ini bawa anjing, sehari-hari bawa anjing, ya, bawa anjing. Tapi tamu itu entah dari mana, bukan hanya dari Indonesia, dari luar negeri pun datang tamu. Dia nggak punya rumah, ya, kerjaannya dorong-dorong gerobak, di belakangnya ada anjing. Tapi di mana saja dia tinggal, mesti nanti akan dibangun masjid atau mushola. Pindah lagi, nanti besoknya ada lagi masjid, ada lagi mushola, terus begitu. Sehingga orang kaget, siapa orang? Waktu hidup hanya banyak tamu saja. Ternyata itu dia nggak pernah pegang anjing. Ternyata anjing itu untuk mengelabui kewalian, ya. Ternyata dia wali, ya. Ternyata dia wali untuk menjaga jangan sampai orang berlebihan memandang beliau, ya. Maka Allah menyembunyikan hal-hal ini banyak terjadi. Supaya apa? Supaya manusia ini tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah kita kan dibalik-balik. Jadi pengen kerennya di hadapan manusia. Kalau nama kita tercatat dalam kebanyakan marah. Kalau nama kita nggak dihubungkan marah, ya. Nah, itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan puasa ini kita dididik untuk menyimpan rahasia ibadah. Karena puasa ini termasuk ibadah rahasia. Sholat gak bisa disembunyikan, zakat gak bisa disembunyikan. Tapi puasa, orang ini gak ada yang tahu bahwa kita di puasa, enggak. Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
istilah manusia begitu. Tidak dititipkan, tapi pahala puasa itu wa ana ajzibi, akulah yang akan menyampaikan, akulah yang akan memberi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita itu hanya untuk menyambut ibadah kita di bulan Ramadan ini, ya, supaya jangan sampai Ramadan lewat kemudian kita belum maksimal memanfaatkan Ramadan. Karena kalau kita tahu Ramadan ini pasti semua orang ingin latamannau anna syuhur kullaha Ramadan. Kata Rasulullah, la ya'lamun nas, kalau saja manusia ini tahu bahwa menginginkan semua bulan ini Ramadan semua, ya, Ramadan semua, dan kita merasakan itu dengan Ramadan ini sampai-sampai kita ini seperti terhipnotis bisa melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan dengan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah hampir setengah perjalanan ini, tarawih kita, witir kita, tadarus Quran kita, zakat kita, ya, dan termasuk zakat mal, zakat fitrah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harus disegerakan, jangan sampai terlewat, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuman kalau dirupiahkan, karena Imam Hanafi membolehkan, kalau imam-imam yang lain sebaiknya zakat fitrah itu dengan makanan pokok kuatul balad, kalau kita beras. Tapi kata Imam Hanafi boleh, tapi tetap hitungannya kurma, jangan beras. Hitungannya kurma dan harus dilebihkan. Jadi kalau beras itu hitungannya umpamanya 50.000, kalau hitungannya kurma itu bisa 200.000, boleh dengan uang. Tapi harus hitungannya kurma dan kelipatannya itu dilebihkan. Tetapi kalau itu terlewat, ya, itu luar biasa ruginya. Karena ini terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Beliau lupa zakat fitrah. Jadi waktu sholat Id baru dia ingat, karena air zakat fitrah itu kalau sudah sholat sunnah Id itu sudah habis masa zakat fitrah. Dan mulai berlaku itu begitu masuk Ramadan itu sudah jatuh perintah kita zakat fitrah. Jadi waktunya bisa lama. Ini menunjukkan bahwa zakat fitrah itu yang perintah Allah terkait dengan kepedulian sosial ekonomi umat Islam, tapi nilainya luar biasa. Sahabat itu setelah sholat selesai, karena dia lupa bayar zakat fitrah, langsung lari ke kandang unta. Dia cari unta yang paling bagus. Jadi belum ngomong sama Rasul, karena inisiatif sendiri saja, merasa berdosa, merasa salah, belum zakat fitrah, akhirnya di sholat langsung lari, ada unta yang paling bagus, dia jual. Setelah dijual, itu uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Setelah itu barulah menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini lupa membayar zakat fitrah. Barusan habis sholat langsung saya jual unta saya yang paling bagus dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Kata Rasulullah SAW, ini tentang zakat fitrah. Kalau saja kamu punya 100 unta yang terbaik dan kamu jual, hasilnya dibagikan kepada fakir miskin, tidak bisa menandingi kewajiban zakat fitrah.
sini supaya kita jangan menganggap enteng kepada zakat fitrah. Dari mulai ukurannya, timbangannya jangan sampai kurang. Lebih bagus lebih. Kalau kurang nggak jadi zakat fitrah. Kemudian di dalam ijab kabul itu penting. Ya. Kita harus ada ijab kabul. Hayatul mukmin inda syurutihin, bahwa dinilai kemuliaan orang Islam itu dengan syarat-syaratnya. Salah satunya jangan pernah meninggalkan niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Maka kita harus niat. Ada niat untuk sendiri, ada niat untuk istri, ada niat untuk anak, ada niat untuk karyawan, untuk saudara. Itu harus ucapkan. Ini khusus untuk zakat fitrah. Jadi mudah-mudahan itu semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kitab yang akan kita sampaikan yaitu materi ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la tahruku aswarul aqdari. Sawabiqul himami, adapun cita-cita yang menggelora, cita-cita yang menggebu-gebu atau cita-cita yang sangat tinggi, la tahruku itu tidak akan bisa merubah, tidak bisa merobohkan, ya, aswarul aqdari, terhadap benteng daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Materinya sedikit tapi mudah-mudahan menjadi nasihat kepada kita semua. Dari materi ini, kesan yang kita tangkap bahwa ternyata dalam ilmu tasawuf kita ini harus punya cita-cita, namanya himmatun aliyah. Ini istilah sumiat himmatun aliyah. Cita-cita yang tertinggi bagi kita adalah ma'rifatullahi wa talabi ridho. Ingin lebih mengenal Allah dengan sangat akrab dan dekat dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya himmatun aliyah. Cita-cita yang tertinggi kita ternyata bukan mau jadi presiden, bukan mau jadi jenderal, bukan mau jadi pengusaha sukses, tetapi ingin lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namanya ma'rifatullah. Dan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita tertinggi di dalam konteks ilmu tersebut. Disebut himmatun aliyah. Wa kana amran khasisan kadalam dunya wa hududiha sumiyat himmatun daniyah. Ada cita-cita, tetapi cita-cita terkait dengan urusan dunia, namanya himmatun daniyah, yaitu ingin menjadi orang yang sukses, kaya raya, pejabat tinggi. Itu ternyata itu pun cita-cita. Cuma cita-citanya namanya himmatun daniyah, cita-cita yang rendah, cita-cita yang buruk. Ya. Ini maaf dalam konteks ilmu hati, ilmu akhlak hati, tasawuf. Ya. Wasababiqul himmah, cita-cita kita yang menggelora yang tinggi dengan bermacam-macam keinginan. Yang dekat-dekat kita ingin puasa kita ini diterima Allah, puasa kita ini makbul,
puasa kita ini menghasilkan perubahan yang luar biasa. Ya, itu yang jarak dekat aja. Tetapi di balik itu ada juga orang yang memanfaatkan puasanya itu supaya nanti bulan Syawal perusahaannya jalan kembali. Karena sekarang terpuruk orang, ya. Kemudian jabatannya juga naik. Itu pun bagian daripada cita-cita. Karena yang disebut cita-cita itu dalam konteks ilmu tasawuf adalah kuatun imbi'atul qalbi fi talabus syai'i wal ihtimam. Kekuatan hati yang memberontak, kira-kira begitu. Jadi hati kita ini menggebu-gebu, menggelora, memberontak untuk mendapatkan sesuatu. Itu cita-cita. Ya. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, itu harus menjadi pemberontak. Jangan biasa-biasa saja. Dalam arti pemberontakan efektivitas waktu. Nah ini ingin jadi orang sukses, kerjanya tidur terus nggak bisa, ya nggak bisa. Harus semuanya, jangan kalah sama ayam, kan begitu, ya. Anak ayam itu dia memberontak sampai kulitnya itu pecah, kan gitu, ya. Kalau anak ayam itu tidak memberontak, tidak kulitnya itu pecah, dia nggak bisa jadi ayam. Dia malah membusuk. Begitupun kita punya cita-cita. Anak-anak kita disekolahkan tinggi-tinggi supaya nanti jadi ini. Tapi dibiarkan dia malas, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak bangun malam, dibiarkan tidak rajin puasa, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Dia akan membusuk. Nah, untuk bilang dari banyak, ya. Gara-gara kita tidak memberikan semangat yang tinggi dengan binaan-binaan atas nama kasih sayang yang salah. Anak yang harusnya sudah sholat dibiarkan tidak sholat. Dari mulai usia 7 tahun itu harus sudah diarahkan untuk menjadi anak yang rajin sholat. Ini Nabi yang mengarahkan. Nabi, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Perintahkan kepada anak-anakmu ya untuk sholat dalam usia 7 tahun, kata Nabi. Kalau sudah 10 tahun malah anak kita belum sholat, wadribu, pukul. Artinya diingatkan yang lebih keras. Ya, dipukulnya jangan sampai terluka, boiro mubarok, jangan yang mencelakakan. Kira-kira pakai lidi apa namanya? Disambit, lidi satu, nah kemudian dipukulkan. Nah kira-kira begitu. Jangan pakai linggis dipukulnya mati nanti. Ya, ini redaksinya memang dipukul, tapi tengok lagi penjelasannya. Inilah, maka belajar ilmu agama itu tidak bisa satu jalur, harus beberapa semacam fakultas lah kira-kira. Harus beberapa bagian. Ya, kita belajar ilmu hadis itu hadis kan, itu harus belajar mustalahul hadisnya, ilmu-ilmunya hadisnya, tentang perawihnya, ya status hadisnya ini hadis apa, dan maksudnya wadribu di situ pukul itu apa maksudnya? Apa dipukul dengan linggis, dengan garpu? Ternyata di situ ada penjelasan. Jadi pukulnya jangan sampai menyakitkan. Ya kira-kira lidi lah itu satu, nggak sakit kan? Yang penting sebetulnya perhatian. Jadi wadribu di sana bisa juga diartikan sebagai perhatian penuh dari orang tua kepada anak. Nah ini kadang-kadang kita ini salah mengatasnamakan sayang sama anak karena melihat anak lagi ngorok, lagi tidur, udahlah nggak usah, hanya berantem bapaknya sama mamanya.
Karena maknya ini lebih sayang, kata bapaknya, bangunkan itu, udah subuh. Gak usah lah Pak, tidak lagi enak tidur nyenyak. Iya, tapi dia waktu sholat. Iyalah, kan cuma sewaktu aja. Mungkin besok lah. Itu kadang-kadang seperti itu. Harusnya kompak. Ya, Mak, si Ade ini harusnya sekarang udah bangun. Kenapa belum bangun? Oh iya Pak, nanti saya bangunkan. Tenang aja, nanti saya bangun. Nah itu. Kenapa? Karena ini adalah aset kita. Kalau anak kita ini menjadi anak yang soleh, ini menjadi aset kita yang abadi. Karena nanti setelah kita meninggal, doa anak soleh inilah yang akan terus menerus memberikan kebahagiaan kita di alam dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini mendorong supaya anak kita punya cita-cita yang tinggi. Itu bukan hanya dikasih label, target, tanpa dibentuk dengan proses yang baik. Ya, salah satunya dia tidak boleh jadi anak yang malas, tidak boleh jadi anak yang jorok, harus diatur dari sejak kecil, harus sudah rapi. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak masuk masjid pun orang tuanya kayak ngasih tahu, harus dikasih tahu. Nah, hati-hati ya, kalau masuk masjid kita ini harus nunduk, nggak boleh lari-lari, nggak boleh masak, kan gitu. Ya, di masjid ini harus ada anak-anak, harus ada anak-anak. Ya, jangan anak-anak di masjid diusir-usir terus. Ibaratnya kalau ada anak-anak di masjid, ibarat ini seperti malaikat yang tidak bersayap, kata Rasulullah SAW. Anak muda yang punya semangat untuk menjadi anak yang soleh, kata Nabi, itu seperti malaikat yang tidak bersayap. Jadi artinya kita butuh anak-anak itu banyak di masjid. Tetapi kita harus ngasih pedoman bahwa kalau begitu masuk ke masjid, jangan masjid dipakai untuk main-main. Kadang-kadang ya, kita di masjid ini sholat kita ini tidak jelas, karena yang satu lari ke sana, lari ke sana, aduh, teriak-teriaklah. Itu karena memang orang tuanya tidak mengarahkan, tidak memberikan tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita mendorong anak-anak kita punya semangat kebangkitan hati yang luar biasa. Tetapi juga harus diingatkan bahwa di balik cita-cita yang tinggi, yang menggelora, yang menggebu-gebu itu, cita-cita ini harus dikawal dengan keyakinan yang kuat, dengan iman yang kuat. Karena di balik cita-cita yang tinggi itu kita berhadapan dengan takdir, dengan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ternyata setinggi-tingginya cita-cita kita, ada yang lebih tahu urusan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita antisipasi sama anak-anak kita. Banyak anak-anak yang dia namanya jadi broken home, ya, lari dari rumah. Kenapa? Dia kecewa, kuliahnya nggak lulus. Ada yang kuliahnya lulus nggak dapat pekerjaan, ya. Sehingga anak itu yang tadinya baik, rajin sholat, berhenti sholat. Ini kami menemukan di sini di Batam. Dia sudah selesai kuliahnya, ya. Tapi gara-gara dia nggak masuk dengan cita-cita dia ingin jadi jadi ternyata nggak kesampaian. Akhirnya dia mungkin buka-buka YouTube lah apa, belajar ilmu-ilmu yang lain. Salah satu yang dia ketemukan bahwa ternyata tidak perlu sholat. Nah, di YouTube ini kan macam-macam, ya, tidak perlu sholat. Akhirnya sampai bapaknya nangis-nangis. Sebelum dia kuliah,
dia itu rajin ibadah, kenapa dia sekarang nggak sholat dan seterusnya. Ya, ada yang belajar ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia merasa kecewa. Oleh sebab itu kita arahkan, kita perkenalkan, awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Profesor Doktor kalau tidak segelar, ya, Ibnu Ruslan 1000 tahun yang lalu beliau membuat kitab namanya Al-Juban. Beliau mengatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Pertama yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah memperkenalkan Allah kepada anaknya. Perkenalkan Allah. Man huwa, qul huwa. Siapa Allah? Supaya nanti anak-anak kita mengerti bahwa ada penguasa dan maha penguasa yang apapun keinginan manusia ini tidak bisa nabrak daripada ketulusan. Ya, banyak sekali seseorang yang punya rancangan merancang dengan hebat, dengan penelitian ilmiah yang merasa cukup. Ya seperti kasus sekarang aja yang corona ini. Ya, kalau memang orang-orang yang ahli di dalam virus itu punya kehebatan, kenapa harus bertahun-tahun? Tahun kemarin kita sholat di masjid juga bisa ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah ini bisa. Ya, ini menunjukkan kehebatan manusia itu gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, hebat itu hanya menurut nafsu kita saja. Di hadapan Allah ini kita gak ada apa-apa. Ya, bahkan bahasa Al-Quran menyebutkan kita ini gak terlihat oleh Allah. Artinya hilang. Iya sya'yudhibkum, kalau Allah mau kalian ini dihilangkan, kata Allah. Waduh, gak penting sekali kita ini. Sementara kita merasa penting, kita merasa hebat, padahal Allah sama sekali iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, dan aku mengganti kalian manusia dengan makhluk Allah yang lain. Nah, kita ini jangan kegeeran, merasa dipentingkan oleh Allah, merasa dibutuhkan oleh Allah. Gak ada, ya, gak ada. Karena kita ini hanya sebagian kecil dari makhluk Allah yang kecil-kecil. Gak usah percuma kita mengandalkan bahwa kita ini hebat dan lain-lain. Jadi keinginan ini harus dikawal dengan keyakinan, harus dipengaruhi dengan spiritual, karena supaya di saat dia idah tamal abdu, saat dia ini punya keinginan yang hebat, si hamba ini kemudian tidak tercapai, dia tidak mengurangi syukurnya kepada Allah. Dia tetap bersabar, dia tetap menjalankan aktivitas yang normal, tidak buat aneh-aneh. Ini sampai ada orang yang bunuh diri, ya. Kenapa ada orang yang bunuh diri? Karena dia merasa kecewa, keinginan tidak tercapai. Nah, tadi malam waktu berbuka puasa kami diundang. Ada orang yang anak kesayangannya meninggal dalam usia 20 tahun. Nangis terus. Udah 1 bulan, setiap hari, setiap waktu nangis terus. Ya. Nah, kenapa ibu nangis terus? Aku ini punya anak 4, yang 3 laki-laki semua. Pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Nah, akhirnya ngomong, ya Allah, kapan aku diberikan anak perempuan? Lahirlah anak perempuan yang keempat. Ternyata umurnya gak panjang. Terus nangis. Ya, ya Allah, ini salah satu ya yang harus kita siapkan, bahwa iman ini jangan sampai lengah. Anak kita tanamkan awwalu wajibin al-zaman dipatuhi. Jangan lengah. Anak kita dicekok dengan apa?
dengan suguhan-suguhan yang terus yang bersifat materi, ya, yang bersifat material. Harus keyakinan kita masuk. Begitu kita gagal, anak kita atau tadi si ibu ini nangis terus, ibu harus husnudon, ibu harus berbaik sangka kepada Allah. Allah yang maha tahu, karena anak kita diambil pemiliknya. Kita hanya mengakui saja itu anak kita, tapi pemilik yang sahnya adalah Allah. Mati itu hanya bahasa kita aja, karena kita masih hidup, kemudian ada yang mati. Kenapa kita beda? Kalau ada usia 70 meninggal, kita nggak rese, apa rese? Karena dianggapnya pantas saja udah 70 tahun, 80 tahun. Begitu ada 20 tahun meninggal, kita seolah-olah ada yang beda. Ini hanya kebiasaan saja. Ya. Ada yang meninggal bahkan masih dalam perut sudah meninggal. Ada yang baru 1 hari di dunia ini sudah meninggal. Bayi. Ada yang baru berumur sekian. Itu semuanya rencana Allah. Rencana Allah. Kita ini sama sekali nggak tahu apa rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah di dalam akhlak tasawuf ini, apabila seorang hamba memiliki cita-cita, harus disiapkan keimanan, sehingga cita-cita itu harus disertai dengan keimanan. Kemana saja nanti dia mengarahkan, iman itulah tetap sebagai kontrol yang terbaik. Hanya kalau semua diserahkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semuanya dari Allah. Kita ini ciptaan Allah, diurus Allah, dimiliki Allah, dikuasai Allah, dan nanti kalau kita meninggal kembali kepada Allah. Jadi apalah maunya Allah. Nah, gitu. Jadi apa kemarin daftar kemana? Aku ini mau jadi pegawai negeri. Lulus enggak? Terus bagaimana? Ya itu kan Allah belum mau. Nah, enak kan ngomongnya. Karena dia ada iman. Jadi sudah dikasih sama orang tuanya, dibimbing keimanan. Tapi kalau anak kita ini gak ada imannya, begitu dia tidak lulus, langsung uring-uringan, marah-marah, belajar yang macam-macam, yang aneh-aneh. Ya. Kenapa abang gak lulus? Gak tahu. Mungkin ini salah. Akhirnya nyalakan orang terus. Nauzubillah min. Maka idza tabal marid awil murid bi syai'in wa qawiyat liman bidzalika wa inna Allah ta'ala yaqulu bil qadrihi fi sa'atin wahidah. Bagi Allah itu gak ada susah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah mau jadi. Berarti Allah ini menunda. Ya, enggak usah ditanya. Bagi orang yang hidupnya selalu menghadirkan Allah, mau apapun bertanya kepada Allah. Punya rencana apapun bertanya kepada Allah sebagai pemilik yang sahnya itu. Kita mau buka usaha, nanya dulu sama Allah. Siapkan yang matang. Secara hitungan bisnis itu harus disiapkan. Ditulis faktuhu. Faidah tadayantum faktuhu. Tulis rencananya apa. Sampai maksimal, iqra, baca, analisa dulu. Tetapi setelah kita siapkan yang matang, jangan lupa nanya kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu, istikharah, nanya sama ya Allah, ini mau buka usaha, sudah disiapkan semuanya, kedainya sudah ada, modal sudah ada, barang yang mau dijual ada, dan seterusnya. Tapi kau ridhokan dengan aku usaha. Nah itu istikharah. Ya nggak usah Anda dapat ilham, nggak usah. Ya ini udah 10 hari istikharah nggak dapat ilham, nah itu ketinggian. Ya ketinggian. Atau nunggu ada yang berbisik, siapa yang berbisik? Jin. Nggak usah. Ya tanda bahwa niat kita ini baik, cita-cita ini diridhoi Allah. Setelah kita berdoa, kita dimudahkan taat kepada Allah, itu sudah jadi tanda.
Sudah jadi tanda. Kok mudah berjamaah jadi mudah, baca Quran jadi mudah, ya infak sedekah jadi mudah. Itu sudah jadi tanda. Gak usah ada yang berbisik. Begitu saya mau punya usaha, kenapa jadi rajin sholat? Nah itu sudah tanda. Tanda kita mendapatkan ridho Allah. Ini dalam konteks tasawuf. Jadi gak usah yang aneh-aneh. Saya ini pengen berjumpa dengan Rasulullah, saya mau nanya, aduh ketinggian, ya, buru-buru dengan Rasulullah, dengan emak kita aja udah susah ketemunya, ya, kita aja bisa baca doa saja, yang ringan-ringan aja. Insya Allah kita akan terhindar dari orang-orang yang merasa kecewa, karena kita yakin pemilik yang sah dalam urusan segala hal adalah Allah, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah lah yang punya ketentuan yang sempurna. Dan kita yakini wa ma tasyauna illa ayyasha'allah. Apa yang kita inginkan itu bagaimana nanti kehendak Allah, bagaimana izin dari mana Allah, bagaimana dari itu Allah SWT. Insyaallah hidup kita ini jadi efektif, ringan, mudah, tidak menggebu-gebu, kemudian ujungnya kita kecewa. Dan kecewa yang paling berbahaya adalah sampai kita putuslah dari kasih sayang Allah. Alhamdulillah, dari mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun. Kami ini manusia yang banyak dosa dan salah. Sepertinya kami tidak pantas mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Tapi sesungguhnya innaka 'afuwwun karim, Engkau ini zat yang Maha Pengampun. Walaupun kami tidak pantas Engkau ampuni semua. Dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, dengan majlis taklim ini, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, kesalahan istri kami, kesalahan anak kami dan saudara-saudara kami. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana salatana siyamana qiyamana. Terimalah salat kami, tarawih kami, tadarus kami ya Allah, menjadi penghapus dari seluruh dosa dan kesalahan kami. Berkahilah kami di Ramadan ini ya Allah. Kabulkan hajat kami dan cita-cita kami yang Engkau tahu dan Engkau ridho dengan cita-cita kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup kami ucapkan jazakumullah hasanal jazaa kepada Bapak, Bunda, semuanya para donatur pesantren kami yang ada di Sumirko. Itu untuk asrama putra. Itu asrama putrinya ada di Merapi Subur. Jadi kalau ada yang masih hartanya belum disalurkan, kami sangat membutuhkan untuk menyediakan, membahagiakan anak-anak. Dan pesantren yang kami buat bukan pesantren yang mewah. Kami ini mengelola ada sekitar 40 pesantren di Jawa Barat dan juga ada di Batam. Itu menyediakan sebagai solusi banyak anak-anak kita yang tidak masuk sekolah karena biaya terlalu mahal. Di Batam ini ada yang pendaftaran 31 juta, ada yang 18 juta. Anaknya ada 5, usahanya kadang-kadang tidak berusaha. Jadi banyak yang nganggur, ya. Maka kami kemudian bukan terpaksa, tapi memang kami menyediakan. Orang-orang itulah yang kami kelola, ya, dengan program Salafiyah, pesantren tradisional, pesantren lama, utamanya tahfidz Quran dan kitab kuning, ya. Kalau memang ada anak kita yang tidak bisa masuk, saudara kita bisa
menghubungi kami, insya Allah, dan sudah ada beberapa tempat yang berjalan. Itu saja. Sekali lagi terima kasih, dan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan semuanya. Ada nama yang berjemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.